Hai, kamu sedang menyimak Cerita Beta. Cerita seputar daily activity, personal branding, dan seputar public speaking. Kamu boleh tekan subscribe dan nyalakan lonceng untuk notifikasinya. Kali ini aku akan membahas tentang mengenal diri sendiri atau Who am I? Kenapa? Mengapa harus mengenal diri sendiri? Jadi, selama ini, sudahkah kita mengenal dengan diri sendiri? Siapa aku? Apa kelebihan aku? Apa kekurangan aku dan mau seperti apa hidupku? Lalu apa cita-citaku dan bagaimana aku dalam menghadapi keadaan baik atau susah? Ya, canggihnya dunia sosial media membuat kita lupa bahwa kita pun butuh untuk dipahami. Apa sih yang kita butuhkan? Apa yang harus kita lakukan? Penting sekali kita mengerti tentang diri kita. Sepenting itukah mengenal diri kita sendiri? Jawabnya iya. Yuk kita bahas lagi. Mengenal diri sendiri artinya kita tahu kepribadian diri kita sendiri. Kita tahu apa yang kita suka dan apa yang tidak kita suka. Kita tahu kekuatan diri kita saat kita bahagia atau saat kita terpuruk atau sedih. Dan akhirnya kita akan lebih mudah menerima diri kita sendiri di saat-saat apapun. Mengenal diri sendiri juga akan membuat kita tidak iri dengan pencapaian atau kesuksesan orang lain. Karena kita tahu bahwa setiap kita punya kelebihan dan kemampuan masing-masing. Kita punya karakter sendiri dan kita akan paham apa karakter kita. Karakter diciptakan oleh diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita harus paham bagaimana apa tentang diri kita sendiri. Setelah itu baru kita akan mengenal karakter kita. Nah, setelah mengenal diri kita sendiri, kita akan menjadi pribadi yang lebih bebas dan lebih mudah bahagia. Maka, siapkah kita dengan kita yang baru di tahun 2021? Lalu, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang lebih mengenal diri kita sendiri dan menjadi lebih baik di tahun 2021? Hargai diri kita sendiri sambil melihat cermin dan katakan, aku sehat, aku lucu, aku baik hati, aku romantis, apa saja sesuai dengan karakter kamu sendiri. Puji diri sendiri di depan cermin. Tersenyumlah dan jangan sampai kamu merasa kamu minder dengan diri kamu sendiri. Yang kedua adalah berhentilah menilai setiap tindakan yang kita lakukan. Kamu harus lebih percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri. Yang ketiga, jangan pernah minder karena penilaian orang lain, apalagi membandingkan diri kamu dengan orang lain. Karena kamu dan dia berbeda. Kamu memiliki karakter sendiri. Stop, berhenti mencari kesalahan diri sendiri. Cintai diri sendiri dengan menerima kesalahan dan kekurangan dalam diri kita sendiri. Percaya pada diri sendiri, percayalah pada kemampuanmu. Karena itu akan membuat kamu lebih bahagia, kata Norman Vincent Peale. Dan kamu harus ingat, tidak perlu sempurna untuk menginspirasi orang lain. Biarkan orang lain terinspirasi oleh cara kamu untuk mengenangani ketidaksempurnaan kamu. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengenal diri kita sendiri? Saat kita sendiri, kita akan menyalahkan segala kekurangan dalam diri kita sendiri. Seolah-olah kesalahan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Menerima keadaan memang susah, namun kamu harus percaya bahwa segala yang sudah Allah berikan itu adalah terbaik buat diri kita sendiri. Maka berusahalah mengerti tentang diri kita sendiri. Membandingkan diri kita dengan orang lain itu juga tidak perlu kita lakukan, karena kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan yang dia inginkan. Misalnya kita merasa bahwa prioritas yang kita kejar dalam hidup ini adalah keluarga, maka tidak perlu kita berlebihan dalam menggunakan uang dan kebutuhan lainnya. Memang waktu serasa seperti mengejar kita, berjalan terus, mengejar terus. Kadang-kala kita lupa bahwa kita butuh untuk me time atau bersama keluarga lah setidaknya. Mencintai keluarga kita, memberikan perhatian lebih pada keluarga kita.
atau melakukan hal-hal yang kita sukai. Hobi misalnya, kita suka masak. Lakukan sesuatu yang membuat keluarga kita merasa bahwa dengan masakan kita, keluarga menjadi lebih nyaman, keluarga menjadi lebih dekat, dan keluarga menjadi lebih bahagia karena masakan kita. Satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerima diri kita kalau kita tidak jujur? Kita harus menerima segala kekurangan dalam diri kita yang mungkin belum sempat kita perbaiki. Namun kita berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam diri kita. Terimalah bahwa kekurangan ini mungkin memang belum sempat kita capai. Ini adalah proses dalam hidup kita. Namun ada kalanya juga kita harus menerima apa kelebihan kita. Mungkin orang bilang kita bagus dalam satu hal yang kita sendiri tidak menyadarinya. Bagus dalam desain mungkin, atau masakan kita lezat. Dan kita harus mengakuinya. Dan bagaimana memulainya? Mari kita bahas satu persatu. Kita harus mengetahui personality atau kepribadian kita. Apakah kita pribadi yang tertutup atau pribadi yang terbuka? Apa kelebihan dan kekurangan kita yang harus kita perbaiki? Lalu value atau nilai yang kita anut. Apakah kita menerima pendapat orang lain? Atau mungkin kita tipikal keras dengan pendapat kita? Yang perlu diperhatikan adalah kemampuan tubuh kita. Ingat, yang menjalani hidup ini adalah tubuh kita. Jaga kesehatan kita. Tentukan tujuan hidup, cita-cita, dan juga skala prioritas kita. Mau kemana tujuan kita? Apa sih yang mau kita capai? Yang mana dulu yang akan kita lakukan? Kamu catat tujuan hidup dan cita-cita kamu. Ingat, semua butuh perencanaan dan konsistensi. Mengenal diri sendiri memang butuh proses yang panjang. Kalau tidak mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Nah, sekarang saatnya kalian bersinar. Tunjukkan karakter kalian. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.